Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon akan tetap berbagi informasi ya seputar P3K Guru tahun 2022. Bapak Ibu Guru perhatikan di sini sudah tanggal 12 bulan Desember Bapak Ibu Guru ya, masih sama jadwalnya, yaitu pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3 3 sampai 13 Desember Bapak Ibu Guru ya. Oke, Kak Furkon pertama mengingatkan ya untuk Bapak Guru yang baru bergabung ya di channelnya Kak Furkon atau baru menemukan channelnya Kak Furkon, silahkan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng Bapak Guru ya. Di sini ketik saja di YouTube Arif Furkon gitu aja. Ini subscribernya alhamdulillah sudah 10.300 ya, lumayan ya kan. Di sini Kak Furkon biasanya berbagi tentang info-info apa penerimaan ASN ya atau PPPK dan informasi pendidikan lainnya juga Kak Furkon bakalan bagikan di sini. Jadi Bapak Ibu guru silakan aja tekan subscribe dan bunyikan lonceng supaya Bapak Ibu guru tidak ketinggalan ya pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling baru tentunya ya. Oke, insya Allah update setiap hari. Oke, pada video kali ini Kak Furkon akan berbagi informasi ya tentang mekanisme P2 dan P3 untuk ditempatkan, dan ternyata Bapak Ibu ketahui P3 itu dipastikan aman 100% meskipun bersaing dengan P2 dan THK 2 tentunya Bapak Ibu Guru ya. Oke, ini jadi ini Bapak Ibu Guru bisa lihat di sini P3 100% aman. Tiga penyebab P3 lolos ASN meski bersaing dengan P2 PPPK Guru 2022. Yang pertama, P3 sekolah induk menjadi pemenang kedua, sedangkan P2 menjadi pemenang ke-1, tetapi sekolah induk P2 kelebihan guru. Yang kedua, formasi untuk observasi berlebih dan pelamar P2 berjumlah sedikit. Dan yang terakhir, formasi P2 dan P3 berbeda sesuai dengan linearitas jasa. Contoh, P2 itu guru PAI dan P3 guru kelas SD, berarti tidak saling mempengaruhi. Jadi aman 100%. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kita simak mekanismenya. Eh, Gimana sih P3 kok bisa aman? Kita lihat penjelasan dari pihak BKN. Buka formasi observasi P2 ataupun P3 sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ada. Sini saya berikan ilustrasi, misalnya ini yang ada di Juknis ya, Kemendikbudristek di bab 4 bagian B nomor 3 butir I, huruf I. Misalnya ada 4 kebutuhan. Ilustrasinya misalnya ada 4 kebutuhan. Ada sekolah A, B, C, dan D. Ada 4 kebutuhan. Masing-masing kebutuhan juga sudah diisi oleh guru-guru non-ASN. Tinggal kita seleksi saja mana yang bisa ditempat, mana yang bisa diangkat. Namun misalnya Pemda dari 4 kebutuhan hanya mengusulkan 2 formasi observasi. 2 formasi observasi. Nah kemarin misalnya Pemda sudah memilih. Dia membuka formasi observasi untuk di sekolah A dan sekolah B. Sehingga sekolah C dan sekolah D itu tidak mendapatkan formasi. Nah, di sini ini kami tekankan di sini bahwa individu non-ASN, guru non-ASN yang bekerja di sekolah C maupun di sekolah D itu tetap bisa mengikuti mekanisme seleksi observasi. Guru non-ASN yang ada di sekolah C dan sekolah D, walaupun tidak dibukakan formasi oleh Pemda, dia tetap bisa melamar mengikuti seleksi mekanisme observasi P2 ataupun P3. Nah, misalnya ternyata yang menang adalah individu guru yang ada di sekolah A dan di sekolah B. Berarti nggak jadi soal. Karena sesuai lokasi pemenangnya, sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Pemda. Namun bagaimana apabila yang menang adalah ternyata guru yang ada di sekolah C dan guru non-ASN yang ada di sekolah D. Nah, ini kami tidak membiarkan guru sekolah C dan sekolah D akan berpindah ke sekolah A dan ke sekolah B, sehingga nanti guru non-ASN yang ada di sekolah A dan sekolah B akan terusir. Ini yang kami jaga di tahun 2022. Apabila guru pemenang itu berasal dari sekolah yang tidak ada formasinya, maka formasi yang ada di sekolah A dan sekolah B akan kami pindahkan ke sekolah C dan ke sekolah D. Nah, kursinya pindahin. Sehingga pemenang tetap akan mengajar di sekolah tempat dia bertugas selama jadi honorer. Ketika dia jadi honorer. Jadi formasinya yang dipindahkan, bukan orangnya yang dipindahkan. Ini agar tidak ada kejadian saling
mengusir. Selama kebutuhannya ada. Selama kebutuhannya ada. Nanti akan dijelaskan. Lalu, nah ini. Lalu bagaimana jika kebutuhannya tidak ada? Contoh, ada 4 kebutuhan. Ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan sekolah D. Sekolah A dibutuhkannya 1 guru, yang ada 1 guru. Sekolah B dibutuhkan 1 guru, tapi tidak ada guru honorernya. Sekolah C dibutuhkan 1 guru, tapi ada 2 guru honorer. Begitu juga dengan sekolah D, dibutuhkan 1 guru, tapi ada 2 guru honorer. Nah, kebetulan misalnya Pemda membuka formasi di sekolah A. Namun ternyata misalnya, kalau yang menang sekolah A nggak ada masalah, sesuai dengan formasi yang dibuka. Tapi yang menang ternyata adalah sekolah C. Di mana individu guru sekolah C ini itu tidak kebagian jam mengajar yang ada di sini karena sudah diisi oleh temannya yang biasa mengajar, misalnya untuk mata pelajaran matematika misalnya. Yang mengajar itu teman satunya, dia tidak kebagian jam di sekolah C. Maka jika kejadiannya seperti ini, maka formasi dari sekolah A akan kami pindahkan ke sekolah B. Di sini tidak ada guru honorernya. Lalu pemenang yang ada di sekolah C akan kami pindahkan ke sekolah B. Nah, kursinya pindah ke sekolah B, lalu pemenangnya akan kita letakkan di sekolah B. Sehingga sekolah A tetap guru honorernya akan mengajar di situ, sekolah C juga honorernya tetap mengajar di lokasi. Ini yang tertera di Juknis Kemendikbudristek bab 4 bagian B3 huruf C. Lalu terakhir untuk mekanisme penempatan ya. Kondisinya masih sama. Ada kebutuhan di sekolah A, B, C, dan D. Masing-masing 1. Sekolah A1, B1, begitu juga dengan C dan D. Sekolah C kelebihan guru, kebutuhannya 1, yang ada guru honornya 2. Sekolah D kebutuhannya 1, honornya ada 2. Nah, kebetulan kasus ini misalnya Pemda memberikan formasi di sekolah A dan sekolah B misalnya. Namun ternyata pemenangnya ada di sekolah C dan sekolah D, di mana pemenang itu merupakan guru non ASN yang kelebihan. Misalnya, jadi sekolah C dan sekolah D misalnya sudah ada guru ASN-nya misalnya, dan di situ ada guru honorer yang kelebihan beban tugas, kelebihan jumlah guru. Nah, pemenang ini tidak mungkin kita pindahkan ke sekolah lainnya karena masing-masing sekolah A, sekolah B, C dan D itu sudah ada penghuninya semua. Sudah ada penghuninya masing-masing. Kalau tadi kan kasusnya kita pindahkan ke sekolah yang kosong, yang tidak ada guru honorernya. Namun kalau kasus ini ceritanya guru honorernya juga sudah penuh. Maka yang akan kami lakukan, walaupun dari Pemda menilai yang menang adalah sekolah C dan sekolah D, maka pusat berhak untuk memenangkan pemenang yang kedua. Kembali ke sekolah A dan sekolah B, maka formasinya tetap ada di sekolah A dan sekolah B. Ini tadi makanya kami dari pusat bermohon betul kepada pemerintah daerah, Bapak Ibu yang di pemerintah daerah, agar lakukan penataan guru baik ASN maupun non ASN sebelum dilakukannya seleksi observasi di tahun 2022 ini. Karena seleksi tahun 2022 ini intinya tidak akan menggeser individu ke tempat yang lain. Individu itu akan diangkat. Oke, seperti itu ya, Bapak Ibu guru, mekanisme penempatan P2 dan P3 semoga memberikan manfaat bagi Bapak Ibu guru yang sudah menonton. Tetap semangat intinya Bapak Ibu guru ya. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.